Apakah kamu tahu? Ini, dan juga ini. Itu semua adalah sutet. Salah. Ternyata mereka mempunyai nama dan fungsinya masing-masing. Mau tahu selengkapnya? Mari kita bahas. Ini adalah ilustrasi dari sebuah listrik dari pembangkit sampai ke rumah konsumen. Dijelaskan bahwa sumber dari listrik yang kita pakai sehari-hari dibangkitkan oleh power plant, yaitu sistem pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTN, dan lain-lain. Setelah listrik berhasil dibangkitkan, maka listrik akan siap ditransmisikan melalui tiang sutet. Tapi, tegangan pada listrik harus di step up atau dinaikkan terlebih dahulu agar listrik tidak kehilangan dayanya saat transmisi jarak jauh. Setelah listrik ditransmisikan, maka dayanya harus di step down atau diturunkan agar daya nanti bisa didistribusikan ke rumah-rumah atau konsumen listrik tersebut. Nah, jadi sudah tahu ya bagaimana listrik bisa dibuat, lalu bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Sekarang, kita akan membahas pada bagian saluran transmisi listrik tersebut. Saluran transmisi listrik adalah media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pembangkit listrik ke distribution station hingga ke konsumen pengguna listrik, yaitu listrik yang sering kita gunakan di rumah seperti lampu, kulkas, dan lain-lain. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, saluran transmisi udara dibagi menjadi 5. Apa saja? Yuk kita cari tahu. 1. SUTR. SUTR, kepanjangan dari saluran udara tegangan rendah, adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik yang beroperasi pada tegangan distribusi di bawah 1 kV. SUTR memasok kebutuhan listrik dengan tegangan rendah langsung ke konsumen. Tegangan pada SUTR yang saat ini digunakan di Indonesia adalah 220 sampai 380 volt yang biasa digunakan di rumah-rumah atau industri-industri perusahaan. 2. SUTM. Saluran udara tegangan menengah adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang beroperasi pada tegangan distribusi di atas 1 kV sampai 35 kV. SUTM memasok kebutuhan listrik tegangan menengah ke tegangan rendah SUTR antar daerah yang tentunya fungsinya sebagai bagian dari sistem distribusi listrik yang lebih luas. 3. SUTT. Saluran udara tegangan tinggi adalah bagian dari sistem transmisi listrik yang digunakan untuk menghantarkan listrik dengan tegangan yang lebih tinggi, biasanya antara 70 kV hingga 150 kV. Memiliki fungsi sebagai sarana di udara untuk menyalurkan tenaga listrik berskala besar dari pembangkit ke pusat-pusat beban dengan mengantarkan listrik ke tempat yang jaraknya lebih jauh. 4. SUTET. Saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTET adalah bagian dari sistem transmisi listrik yang digunakan untuk menghantarkan listrik dengan tegangan yang lebih tinggi. Tegangannya sampai di atas 245 kV. Fungsinya untuk menyalurkan tenaga listrik berskala besar di tempat yang jauh. 5. SUTAS. Saluran udara tegangan tinggi arus arah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor yang bertegangan nominal 250 kV sampai 500 kV dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi dari keduanya atau dwi kutub. Jadi, kesimpulannya, macam-macam dari saluran transmisi listrik memiliki kegunaan dan spesifikasi yang berbeda, tetapi semua berfungsi sebagai media untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pembangkit listrik ke tempat beban. Jadi, gak semua tiang saluran namanya sutet ya.